Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Asep Dani Saparudin, Dewi Wahyuni, Indri Kartikasari, Larasati, Lydia Puspitasari, Mursana, dan Siti Soleha. Akan menjelaskan tentang pencemaran, ya. Yang pertama adalah tentang lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia. Lingkungan terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah yang tidak bernyawa atau tidak hidup. Contohnya tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Itu terdiri atas virus dan bakteri. Lanjut. Ada pencemaran. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain ke dalam tanah atau udara. Pencemaran bisa berarti berubahnya tatanan, komposisi tanah, air, atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air dan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan diperuntukannya. Ini contoh adalah polusi udara, ya, cerobong asap, jadi mengurangi kualitas udara di sekitarnya. Pencemaran lingkungan timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Beberapa jenis pencemaran lingkungan yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia organik maupun kimia tulen. Ini contoh kasus pencemaran tanah, yaitu terjadi di Purbalingga. Itu ada seorang bupati namanya Tasdi mengatakan volume sampah di Kabupaten Purbalingga melebihi volume Candi Borobudur. Kondisi darurat itu dipicu penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Banjaran, sehingga harus menampung sampah hingga 58.278 meter kubik. TPA itu tutup karena sudah overload. Warga protes karena tumpukan sampah di TPA mencemari lingkungan. Ini adalah bioproses pencemaran tanah, yaitu dari pestisida, ya, dia masuk ke dalam air dan industri masuk ke dalam tanah, lalu ke sungai, lalu WC tradisional dan rumah dan sumur, sehingga mencemari air dan tanah. Ya, penyebab pencemaran tanah ada beberapa, dan ada 6. Ada diantaranya, ya, limbah pabrik yang padat merupakan pembuangan hasil industri pabrik berupa padatan, bubur atau lumpur yang berasal dari hasil pengolahan pabrik tersebut. Misalnya pabrik gula, kertas, dan lainnya. Limbah cair, hasil pembuangan dari industri yang berbentuk cair. Contoh limbah cair seperti sisa pengolahan limbah industri kimia dan logam. Ada limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang tidak mampu mengalami penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme lainnya seperti jamur dan bakteri. Contoh limbah anorganik adalah kantong plastik, kaleng bekas, botol minuman, bekas botol air dan air mineral dan lainnya.
Limbah organik itu limbah yang mampu diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah sehingga tidak begitu berbahaya. Jenis limbah ini misalnya tinja, feses, oli, cat, sampah rumah tangga dari tumbuhan. Limbah industri. Limbah ini bisa juga berasal dari dunia usaha, hotel, pabrik, rumah makan, pasar, perdagangan, instansi pemerintah dan swasta. Limbah ini dihasilkan berupa limbah padat maupun organik ataupun anorganik. Ada limbah pertanian, limbah yang berasal dari hasil pertanian yang menyebabkan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh pestisida sehingga dapat mencemari tanah dan merusak hasil tanaman dan juga hasil tanaman yang dampak pada kesehatan itu ada kromium. Dampak pencemaran tanah itu satu dampak pada kesehatan itu ada kromium yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida dan juga herbisida. Ini mampu membuat munculnya karsinogenik pada semua populasi, bukan hanya untuk spesies manusia saja namun juga makhluk hidup lainnya. Dampak pada ekosistem. Perubahan kandungan kimia dalam air ini akan mengakibatkan perubahan metabolisme, adanya putusnya rantai makanan, dan dampak pada pertanian adalah terlihat jelas terutama pada perubahan metabolisme tanaman dan akhirnya dapat melihat langsung dari adanya penurunan hasil pertanian itu sendiri. Pencegahan pencemaran tanah yaitu satu, biasakan diri untuk tidak membuang sampah. 2. Dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang. 3. Untuk para ibu rumah tangga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. 4. Pada jenis kimia cair maupun padat dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu supaya kadar kimia di dalamnya sudah aman bagi tanah. 5. Untuk para petani menggunakan pupuk dan juga pestisida untuk membasmi hama sebaiknya dengan menggunakan dalam kadar yang semestinya dan tidak berlebihan. 6. Upaya penggunaan insektisida dan pestisida nabati yang ramah lingkungan, menggantikan pestisida anorganik yang bisa menjadi alternatif dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah. Oke, yang selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, biologi atau kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik penyusun ekosistem, mengganggu keindahan dan kenyamanan, dan merusak properti. Ini dia pengertian dari pencemaran udara. Nah, di sini ada gambar pabrik arang. Nah, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Budi Herdi Susianto mengatakan, polusi udara yang diduga disebabkan oleh 2 rumah industri peleburan aluminium di kawasan Cilincing. Menurut Budi, 2 pabrik tersebut diduga melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pemerintah DKI Jakarta dan kepolisian telah menyegel 2 pabrik tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, mengatakan, industri itu mengandung unsur kimia yang mencemari udara. Tingkat polusi udara yang disebabkan oleh 2 pabrik itu di atas baku mutu. Selanjutnya di sini ada gabungan atmosfer bumi. Nah, secara alami, udara di atmosfer bumi merupakan gabungan dari 78% gas nitrogen, 20% gas oksigen, dan sedikitnya gas argon, karbon dioksida, dan uap air yaitu sebanyak 1%. Nah, komposisi komponen gas penyusun atmosfer ini bisa mengalami perubahan akibat polusi udara. Selanjutnya di sini ada gambar bioproses pencemaran udara. Nah, dari gambar ini terdapat proses NO2 atau nitrogen dioksida dan SO2 atau sulfur dioksida.
Nah, hasil limbah industri bereaksi dengan partikel air yang terbentuk di awan menjadi asam sulfat dan asam nitrat yang menyebabkan polusi. Oke, di sini ada penyebab pencemaran udara. Di antaranya yaitu asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran atau kebakaran hutan. Ini membebaskan karbon dioksida dan karbon monoksida ke udara. Ada juga asam vulkanik, hasil dari aktivitas gunung berapi menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Lalu bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atom membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Ada juga asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik membebaskan partikel nitrogen oksida NO2 dan oksida sulfur SO2. Nah, terus ada klorofluorokarbon dari kebocoran mesin pendingin, kulkas, dan AC mobil. Itu dia penyebab pencemaran udara. Nah, ada juga dampak pencemaran udara. Di sini terdapat 6 dampak pencemaran pada udara. Yang pertama, menurunkan kualitas udara untuk pernapasan semua organisme, terutama manusia, sehingga akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua, asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernapasan akut. Ketiga, menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan karbon dioksida hasil dari pencemaran udara. Keempat, menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu akibat efek rumah kaca. Kelima, meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak. Selanjutnya, menyebabkan hujan asam karena oksida belerang dan oksida nitrogen hasil pembakaran batu bara yang ada ke udara bereaksi dengan uap air membentuk awan asam, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Nah, di sini ada bentuk pencegahan pada pencemaran udara. Yang pertama, dengan membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon di kota-kota besar agar karbon dioksida sebagai salah satu bahan pencemar udara dapat terserap kembali melalui daur oksigen dan fotosintesis. Contoh kecilnya, kita bisa menanami pohon di lingkungan kita sendiri, misalkan di pinggir-pinggir rumah kita atau di belakang rumah kita, di depan rumah kita, boleh gitu. Terus pencegahan yang kedua, mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga untuk mengurangi jumlah limbah udara yang terlepas ke atmosfer. Contoh kecilnya nih, ketika kita mau bepergian ke warung atau ke tempat sayuran, misalkan jarak dari rumah ke warung atau ke tempat sayuran itu dekat. Nah, kita bisa menggunakan sepeda, ya. Kita bisa menggunakan sepeda, itu salah satu bentuk pencegahan pencemaran udara juga. Lebih ekonomis dan lebih sehat, atau bisa juga jalan kaki gitu ya. Nah, ada lagi pencegahan yang ketiga, yaitu memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti biogas, energi surya, atau energi panas bumi. Terus yang keempat, melakukan pengawasan lebih ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar. Yang kelima, melarang warga membakar hutan saat melakukan land clearing, lahan pertanian. Yang terakhir, tidak melakukan percobaan nuklir secara masif untuk mengurangi pencemaran radioaktif. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir ada pencemaran air. Nah,
Nomor KP03 garis miring KLH garis miring 2 garis miring 1991 yang dimaksud dengan pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, di sini ada contoh air yang sudah tercemar di Pekalongan. Nah, sungai di Pekalongan dinyatakan sudah di atas baku mutu dikarenakan pencemaran limbah pewarna tekstil, seperti yang terjadi di bantaran sungai sepanjang Jalan Jelamprang, Kelurahan Klego, Pekalongan Timur. Air sungai tersebut berwarna hitam, ditambah pipa pembuangan yang mengarah ke sungai tersebut menambah kotornya aliran sungai. Pipa pembuangan dengan air yang berbusa dan bau menyengat tak jarang mengganggu warga sekitar. Nah, di sini ada bioproses pencemaran air. Kita bisa melihat nih ya, di gambar ini ada aktivitas perkotaan, rumah perkotaan, terus ada rumah rural, terus ada lahan pertanian, ada tempat pemberi makan hewan, ada juga pabrik ya. Nah, ketika limbah-limbah ini, limbah aktivitas perkotaan, limbah dari aktivitas rumah perkotaan seperti mandi atau mencuci, atau dari limbah pertanian, limbah dari peternakan atau ini pabrik, ketika semua limbah itu dibuang ke sungai, maka sungai itu akan tercemar. Harusnya kita membuat cara terlebih dahulu, yaitu dengan membuat kolam stabilisasi. Nah, di kolam stabilisasi ini air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi zat-zat pencemaran sebelum dialirkan ke sungai. Nah, pengolahan air limbah bertujuan untuk memurnikan air limbah, air yang sudah tercemar dengan zat sisa dari produksi sebuah pabrik maupun kegiatan rumah tangga seperti mencuci dan mandi. Nah, pusat pengolahan air limbah dibuat agar limbah yang dihasilkan menjadi lebih aman untuk dibuang dan tidak merusak lingkungannya gitu, maupun membahayakan makhluk hidup di sekitar, termasuk kita manusia gitu. Nah, di sini ada penyebab pencemaran air seperti yang dikatakan tadi, yaitu pencemaran dari pertanian, pencemaran dari peternakan dan perikanan, pencemaran dari industri, ada pencemaran dari aktivitas perkotaan juga. Nah, selanjutnya ada dampak pencemaran air, yaitu menyebabkan kematian biota air. Nah, masalah utama yang disebabkan oleh dampak pencemaran air adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air tersebut. Ikan, kepiting, burung camar, dan banyak hewan lain terbunuh karena adanya polutan berbahaya yang meracuni habitat mereka gitu. Selanjutnya ada kerusakan rantai makanan. Dampak pencemaran air juga merusak tatanan rantai makanan alami yang selama ini berlangsung dalam ekosistem air. Nah, wabah penyakit. Produk-produk dari badan air yang tercemar yang dikonsumsi manusia akan mengakibatkan pada mewabahnya beberapa jenis penyakit. Wabah penyakit hepatitis bisa timbul akibat konsumsi makanan laut yang teracuni polutan. Wabah kolera timbul karena pengolahan air minum yang buruk dan sumber perairan yang tercemar. Selanjutnya timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut.
Endapan, koloid dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Jika bahan industri berupa logam berat seperti air raksa, kadmium, dan timbal merupakan logam tersebut dapat diserap oleh tumbuhan air. Di dalam tubuh tumbuhan, logam tersebut tidak dapat diuraikan dan menumpuk di dalam jaringan lemak tubuh. Nah, di sini ada bentuk pencegahan pada pencemaran air. Pertama, kurangi penggunaan deterjen, lalu kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya, tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, sepeda motor, terus jangan membuang sampah rumah tangga di sungai, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang terakhir, menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3. Nah, kesimpulannya, pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pencemaran lingkungan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, dampak pencemaran lingkungan hidup bagi kesehatan manusia yaitu akan berdampak pada tingkat kekebalan tubuh. Semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka kekebalan tubuh manusia yang berada di sekitar daerah pencemaran akan menurun, sehingga tidak jarang manusia saat ini sering terkena penyakit seperti penyakit kulit, kerusakan jaringan kulit, mata dan organ tubuh terutama hati, ginjal, dan lain-lain. Nah, itu dia penjelasan dari pencemaran air, udara, dan tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.